Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini perlu kalian tahu apa sih yang dinamakan dengan sebuah persamaan kuadrat itu. Nah, persamaan kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ciri-ciri dari sebuah persamaan kuadrat adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, apa itu A? A merupakan koefisien dari variabel X pangkat 2. Sedangkan B merupakan koefisien dari variabel X pangkat 1. Sedangkan C adalah konstanta. Oke, itu merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Seperti apa sih contoh dari sebuah persamaan kuadrat? Di sini Ibu memberikan 4 buah contoh yang variabelnya Ibu beri contoh yang berbeda. Nah, contoh pertama ada 2x kuadrat plus 13x min 7 sama dengan 0. Dari contoh pertama, berapa nilai A? Nilai A adalah 2. Ya. Sedangkan untuk nilai B adalah positif 3. Dan untuk nilai C adalah negatif 7. Nah, perhatikan lagi untuk contoh yang kedua. X kuadrat plus 8x plus 15 sama dengan 0. Di sini untuk contoh yang kedua, A-nya bernilai 1. B-nya bernilai positif 8 dan C bernilai positif 15. Untuk contoh ketiga ada 4A kuadrat plus 4A plus 1 sama dengan 0. Dari contoh ketiga, berapa nilai A-nya? Di sini A-nya bernilai 4. Diingat, A yang diminta pada contoh yang ketiga ini adalah koefisien dari variabel A kuadrat. Ya. Sedangkan untuk B-nya adalah variabel, maksud Ibu B-nya adalah koefisien dari variabel A pangkat 1. Jadi pada contoh 3 B-nya bernilai 4. Sedangkan C-nya bernilai positif 1. Lanjut ke contoh yang keempat. Ada persamaan Y kuadrat plus 8Y plus 16 sama dengan 0. Nah, di sini nilai dari A sama dengan 1. Diingat-ingat, A adalah koefisien pada variabel Y pangkat 2. B adalah koefisien pada variabel Y pangkat 1. Dan C-nya adalah konstanta. Nah, pada contoh yang keempat, A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 8, positif 8 ya nak ya. Dan untuk C-nya bernilai positif 16. Oke. Nah, akar-akar persamaan kuadrat itu dapat kita selesaikan menggunakan 3 macam cara. Yang pertama ada pemfaktoran. Ya. Nah, pada pemfaktoran itu sendiri ada beberapa bentuk yang bisa diselesaikan dengan menggunakan pemfaktoran. Bentuk yang pertama adalah AX kuadrat plus C sama dengan 0. Ya, jadi pada bentuk pertama ini nilai B-nya adalah 0. Ya nak ya. Nilai B-nya adalah 0 pada bentuk yang pertama. Seperti apa contohnya? Di sini Ibu berikan, tentukan akar-akar persamaan dari 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, kalian perhatikan. Untuk contoh 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Di sini nilai B-nya tidak ada alias 0. Oke.
Berapa A-nya? A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 0. Sedangkan min 25 itu adalah nilai C, konstanta. Oke, paham ya nak ya? Lanjut, bagaimana cara menyelesaikan dari persamaan 4x kuadrat min 25 sama dengan 0 dengan menggunakan cara pemfaktoran. Cara yang pertama. Di sini kalian perhatikan penyelesaiannya. Kita tulis lagi soalnya 4x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, di sini cara menyelesaikannya bagaimana? Kalian cari faktor dari 4 dan x pangkat 2. Ya. Jadi nilai berapakah ya dari 4 yang kalau dikuadratkan sama dengan 4. Maksudnya kita mencari sebuah angka yang kalau dikuadratkan sama dengan 4. Nah, kita temukan 2. 2 kuadrat bernilai 4. Nah, untuk x kuadrat ya, kita cari x pangkat berapa yang kalau dikuadratkan sama dengan x pangkat 2. Tentunya yang kita temukan adalah x pangkat 1. Dikurangi dengan, nah di sini sama kita cari angka atau bilangan. Bilangan berapa sih yang kalau dikuadratkan itu bernilai 25. Nah, kita dapatkan 5 kalau dikuadratkan bernilai 25 sama dengan 0. Paham ya nak ya? Nah, dari 2x kuadrat dikurangi 5x kuadrat kita ubah dalam bentuk penulisan seperti ini. Langkah yang berikutnya ya, kita ubah menjadi bentuk perkalian aljabar. Jadi 2x-nya kita letakkan masing-masing di dalam tanda kurung. Dan untuk 5 kuadrat kita letakkan masing-masing 5 di dalam tanda kurung. Tapi bedanya untuk yang pertama itu kita tulis bernilai negatif min 5 dan untuk sebelahnya kita tulis bernilai positif 5. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, lanjut 2x min 5 ambil dari faktor yang pertama itu sama dengan 0 atau yang kedua, faktor yang kedua 2x plus 5 sama dengan 0. Nah, lalu 2x sama dengan 5. Jadi yang atas itu min 5 itu kita pindah ruas kanan, pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 5. Ya nak ya, sehingga hasilnya diperoleh x sama dengan 5/2. Atau untuk faktor yang kedua, dari 2x plus 5 sama dengan 0, kita dapatkan hasilnya 2x sama dengan min 5. Dari mana positif 5-nya itu kita pindah ruas kanan. Sehingga diperoleh hasilnya adalah x sama dengan min 5/2. Nah, x sama dengan 5/2 atau x sama dengan min 5/2 itu yang dikatakan sebagai akar-akar penyelesaian dari persamaan 4x kuadrat min 25 sama dengan 0. Paham ya nak ya? Nah, kita lanjut untuk mempelajari bentuk berikutnya dari sebuah pemfaktoran. Bentuk berikutnya. Nah, yang kedua ada bentuk ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Kalian perhatikan pada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua tidak memiliki nilai c, di mana nilai c-nya adalah 0. Oke. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat min 7x sama dengan 0. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sebelum ke cara penyelesaiannya, Ibu akan mempertegas nilai dari A.
dari persamaan ini. A-nya bernilai 3, B-nya bernilai min 7, sedangkan C-nya bernilai 0. Oke, paham ya nak ya? Lanjut, bagaimana cara menyelesaikan dari sebuah persamaan 3x kuadrat min 7x sama dengan 0? Nah, di sini kita ambil di sini faktor dari x pangkat 2. Jadi, faktor dari x pangkat 2 adalah x pangkat 1. Ya nak ya? Nah, di sini dengan kata lain, di sini untuk 3 dan min 7 sama-sama punya variabel x, tapi dengan pangkat yang berbeda. Untuk 3x kuadrat pangkatnya 2, untuk min 7x, x-nya berpangkat 1. Nah, di sini kita ambil 1x pangkat 1. Kita letakkan di luar tanda kurung. Jadi kita bikin tanda kurungnya dulu, lalu yang ada di luar kita ambil variabel yang sama. Jadi di sini sama-sama punya variabel x, ya nak ya. Jadi kita ambil 1x pangkat 1 kita letakkan di luar, sedangkan sisanya yang ada di dalam tanda kurung kita cari bilangan ya, yang kalau dikalikan dengan x pangkat 1 akan menghasilkan 3x pangkat 2. Tentunya di sini kita tulis dengan nilai 3x pangkat 1. Ya, atau dengan kata lain, tadi x pangkat 1 pada 3x kuadrat ini, untuk 3x kuadrat, x pangkat 1-nya sudah diletakkan di luar. Nah, sisanya adalah 3x pangkat 1 kita letakkan di dalam tanda kurung tersebut. Oke, nah lanjut untuk min 7x, x pangkat 1-nya ini sudah diletakkan di luar itu tadi. Sisanya apa? Min 7, sudah taruh letakkan saja di dalam kurung min 7-nya setelah 3x ini. Lanjut sama dengan 0, jangan lupa. Nah, paham ya nak ya? Sehingga diperoleh x sama dengan 0 atau 3x min 7 sama dengan 0. Nah, diperoleh akar yang pertama itu adalah 0. Bagaimana dengan akar yang kedua? Akar yang kedua kita peroleh dari faktor yang kedua ini. 3x min 7 sama dengan 0, di mana min 7-nya kita pindah ruaskan ke kanan. Diperoleh 3x sama dengan positif 7. Sehingga akar keduanya atau x2-nya adalah 7/3. Oke. Nah, di sini di soal, karena yang diminta adalah himpunan penyelesaian, maka untuk menjawabnya, untuk x sama dengan 0, atau x sama dengan 7/3, itu kita tulis dalam bentuk himpunan, yakni ada di dalam tanda kurung kurawal. Kalau yang bentuk pertama tadi, bentuk A tadi, yang diminta adalah menentukan akar-akarnya. Jadi kalau menentukan akar-akarnya bisa cukup ditulis dengan x1 sama dengan sekian dan x2 sama dengan sekian. Sedangkan kalau ada soal meminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat, maka jawabannya kalian tulis di dalam tanda kurung kurawal seperti contoh B ini. Oke, pada dasarnya sama. Itu yang diminta adalah akar penyelesaiannya. Oke, paham ya nak ya? Kita lanjut bentuk yang C. Bentuk C yang akan kita selesaikan dengan menggunakan pemfaktoran itu adalah bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, pada bentuk C ini nilai A-nya ada, nilai B-nya ada, yakni bukan 0 maksudnya, sedangkan nilai C-nya juga ada di sini. Oke ya nak ya. Di sini Ibu beri contoh, tentukan akar-akar dari x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Nah, coba kalian tentukan terlebih dahulu A-nya bernilai berapa dari x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0 ini.
A-nya bernilai 1, B-nya bernilai min 7, dan C-nya bernilai 10. Oke. Nah, bagaimana menyelesaikan dari bentuk ketiga ini? Ya, nih di sini sudah Ibu tuliskan untuk menentukan akar-akar dari X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang bila dijumlahkan sama dengan min 7 dan bila dikalikan hasilnya sama dengan 10. Jadi langkah pertama kalian mencari dua bilangan. Nah, yang mana dua bilangan itu kalau dijumlahkan akan menghasilkan nilai min 7, tetapi dua bilangan itu kalau dikalikan akan menghasilkan nilai positif 10. Oke, min 7 itu adalah nilai B, positif 10 adalah nilai C. Nah, sehingga kita dapat angka min 2 dan min 5. Min 2 tambah min 5 itu sama dengan minus 7. Sedangkan min 2 dan min 5 kalau dikalikan akan menghasilkan nilai positif 10. Oke, paham ya nak ya? Lalu bagaimana akan diapakan dengan min 2 dan min 5 tersebut? Nah, di sini lanjut ya. Kita tulis dalam bentuk perkalian aljabar di mana variabel X kuadratnya kita tulis masing-masing dengan pangkat 1. Kita letakkan masing-masing di faktor yang pertama masing-masing berpangkat 1. Sedangkan min 5 dan min 2-nya kita letakkan setelah variabel X pangkat 1 di sini. Sama dengan 0. Nah, sehingga X min 5 itu sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Diperoleh X min 5 sama dengan 0, diperoleh X-nya sama dengan positif 5. Oke, atau untuk X min 2 sama dengan 0 itu diperoleh X-nya sama dengan positif 2. Sehingga akar-akar persamaan atau akar-akar penyelesaian dari persamaan X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0 diperoleh 5 atau 2. Nah, kita lanjut. Bentuk yang keempat. Ini ada bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Enak ya? Nah, apa bedanya dengan bentuk yang ke C tadi? Ya, bentuk yang C itu tadi, bentuk yang ke C tadi, A-nya itu tadi sama dengan 1. Ya. Nah, kalau untuk bentuk yang keempat ini, A-nya boleh lebih dari 1 atau kurang dari 1. Tapi tidak sama dengan 0. Paham ya nak ya? Perbedaan dari bentuk ketiga dan bentuk yang keempat. Nah, di sini Ibu berikan contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya bernilai 3, B-nya bernilai negatif 4, dan C-nya juga negatif 4. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Di sini sudah Ibu tuliskan juga. Untuk memperoleh himpunan penyelesaian dari persamaan di atas, terlebih dahulu kita cari dua bilangan yang jumlahnya min 4. Ya. Dan hasil kalinya sama dengan A kali C. Ya, min 4 di sini bukan nilainya C ya nak ya, karena kebetulan di sini nilai B dan nilai C sama. Jadi, cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu sama dengan B, tapi dua bilangan tersebut kalau dikalikan sama dengan hasil kali AC.
Di sini A-nya bernilai 3, C-nya bernilai negatif 4. Jadi 3 kali negatif 4 itu adalah negatif 12. Sehingga kita cari dua bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan min 4, kalau dikalikan sama dengan min 12. Ya, oke, diperoleh bilangan 2 dan min 6. Nah, lalu langkah berikutnya, kalian perhatikan setelah sehingga itu nih. Jadi, untuk min 4x, kalian tulis dengan menggunakan nilai dari dua bilangan yang kalian temukan tadi, positif 2 dan negatif 6. Jadi kalian tuliskan sebagai pengganti min 4x ini. Nah, penggantinya adalah min 6x plus 2x min 4 sama dengan 0. Paham ya nak ya? Jadi min 6x plus 2x itu adalah nilai yang kalian temukan tadi di atas ini tadi. Ya, lanjut. Oke, nah untuk 3x kuadrat min 6x, kalian selesaikan seperti pada bentuk 1 tadi, bentuk A tadi. Ya. Ambil faktor ya dari 3x kuadrat dan min 6x. Oke ya nak ya. Jadi faktor dari 3x kuadrat dan min 6x itu adalah 3x pangkat 1. 3x pangkat 1 mau dikalikan dengan x pangkat berapa supaya sama dengan 3x pangkat 2? Tentunya dikalikan dengan x pangkat 1. Nah, 3x mau dikalikan dengan berapa supaya sama dengan min 6x? Tentunya kalikan dengan min 2. Jadi diperoleh bentuk 3x dalam kurung x min 2 plus 2 kalikan dalam kurung x min 2 sama dengan 0. Dari mana? Nah, dari 2x min 4. Sama caranya ya, dengan cara mencari faktor yang sama dari 2x pangkat 1 min 4. Diperoleh 2 di sini, faktor yang sama dari 2 dan 4-nya ya nak ya. Nah, di sana 2 ini mau dikalikan dengan berapa supaya sama dengan 2x? Nah, di dalamnya di sini di dalam tanda kurungnya ini kita tulis nilai x pangkat 1 dan min 2 supaya min 2 ini kalau dikalikan dengan positif 2 hasilnya sama dengan min 4 yang di atasnya ini. Nah, jangan lupa sama dengan 0. Oke. Lalu ini dari mana 3x plus 2? 3x plus 2 kita ambil dari faktor yang ada di luar itu tadi. Dari 3x pangkat 1 dan plus 2. Kalian tuliskan di dalam tanda kurung yang pertama. Sedangkan tanda kurung atau faktor yang kedua, x min 2 itu, kalian ambil dari atasnya itu nak. Ya, faktor yang di atas itu, yang kembar. Ya, ambil 1 atau tulis 1 di bawahnya. Tulis 1 kali maksudnya Ibu. Lalu jangan lupa sama dengan 0. Lanjut. Dari 2 faktor 3x plus 2 kalikan dengan x min 2 ini sama dengan 0. Kita selesaikan. 3x plus 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 3x sama dengan min 2. Yang mana x-nya adalah min 2 per 3. Atau untuk x min 2 sama dengan 0, diperoleh x-nya sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan 3x kuadrat min 4x min 4 sama dengan 0 adalah sebuah himpunan penyelesaian min 2 per 3 dan 2. Oke. Nah, itu 4 bentuk yang diselesaikan dengan menggunakan cara pemfaktoran. Seperti apa sih? Kalau kita menyelesaikan dengan menggunakan cara yang kedua ada apa? Cara yang kedua itu adalah dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Ya. Nah, seperti apa itu? Di sini Ibu kasih contoh.
Nih, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Di sini kalian bisa menyelesaikan dengan menggunakan pemfaktoran tentunya, tapi karena di nomor 2 saat ini kita akan mempelajari cara untuk melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, maka akan kita selesaikan dengan menggunakan cara kedua, dengan melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan penyelesaiannya. Kita tulis kembali untuk soalnya, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat ini diperoleh nilai A-nya sama dengan positif 1, nilai B-nya negatif 6, dan untuk nilai C-nya positif 8. Di sini, kalian lihat untuk penyelesaian berikutnya, x kuadrat min 6x sama dengan negatif 8. Nah, negatif 8 ini adalah nilai C yang dipindah ruas kanan. Oke, jadi nilai C yang pindah ruas ke kanan, sehingga C-nya yang semula bernilai positif, pindah ruas kanan bernilai negatif. Oke, lalu bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya, kalian tambahkan kedua ruas, baik ruas kiri dan ruas kanan dengan setengah kali nilai B kuadrat. Ya, B-nya bernilai min 3. Ya, maksud ibu, B-nya bernilai min 6, kalikan dengan setengah, bernilai min 3. Enak ya? Nah, min 3 tadi dikuadratkan. Ya, min 3 tadi dikuadratkan sehingga diperoleh min 3 kali min 3, yakni positif 9. Jadi, positif 9 di sini, yang ada di ruas kiri dan ruas kanan ini, diperoleh dengan cara ya mengkuadratkan setengah dari nilai B, atau dengan kata lain kuadrat dari setengah kali min 6. Setengah kali min 6 adalah min 3 dikuadratkan menjadi positif 9. Paham ya nak ya? Oke, kita lanjut. Nah, di sini terdapat x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan min 8 plus 9. Nah, di sini dari mana? Kok ada x min 3 kuadrat? Nah, x min 3 kuadrat ini dari atasnya ini kita selesaikan dengan cara pemfaktoran. Jadi x min 3 kuadrat ini adalah dengan memfaktorkan x kuadrat min 6x plus 9. Ya nak ya, diperoleh pemfaktorannya adalah x min 3 kuadrat, atau dengan kata lain x min 3 kali x min 3. Ya, sama dengan positif 1. Positif 1 dari mana? Ya, dari min 8 ditambah 9. Ya, lalu lanjut di sini x min 3 kuadrat ini kuadratnya ibu hilangkan. Jadi ruas kiri kuadratnya dihilangkan, yang mengakibatkan ruas kanan itu diakarkan. Jadi maksudnya nilai positif 1 itu menjadi plus minus akar 1. Ya, karena di ruas kiri yang semula ada tanda kuadrat itu dihilangkan atau dibuang. Oke, sehingga diperoleh x min 3 sama dengan plus minus akar, nilai dari akar 1 itu adalah 1. Oke ya nak ya, di sini ibu tuliskan plus minus 1. Karena apa? Positif 1 kali positif 1 ya 1. Negatif 1 kali negatif 1 menghasilkan positif 1. Oke, nah di sini min 3 ini dipindah ruas kanan sehingga bernilai positif. Jadi x-nya sama dengan 3 plus minus 1. Untuk akar yang pertama, 3 plus 1. Jadi dari plus minus itu
diambil untuk akar yang pertama. Ya, akar yang pertama itu 3 plus 1 sama dengan 4. Bagaimana untuk akar yang kedua? Akar yang kedua mengambil tanda negatif dari plus minus yang di atas ini. Jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Oke, jadi X1 sama dengan 4 atau X2 sama dengan 2 itu adalah akar-akar penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya. Oke, dari persamaan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Dah, kita lanjut untuk bentuk atau cara menyelesaikan yang ketiga. Yang ketiga ada cara rumus. Nah, di sini Ibu langsung memberikan rumusnya untuk mencari akar penyelesaian dari sebuah persamaan kuadrat. Ya, yakni X-nya, X1 dan X2-nya itu kita menggunakan rumus min B plus minus akar dari B kuadrat min 4 kali A kali C yang nantinya hasilnya semuanya dibagi dengan 2 kali A. Oke. Nah, ini adalah rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Rumus untuk mencari akar 1 dan akar 2. Seperti apa contohnya di sini? Tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 menggunakan rumus. Jadi contoh ini diminta menyelesaikannya dengan menggunakan rumus. Nah, untuk menyelesaikannya, nih ditulis lagi soalnya dari persamaan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita tentukan A-nya bernilai 1, B-nya bernilai min 1, dan C-nya bernilai min 6. Ya. Nah, dari nilai A, B, dan C yang sudah kalian tentukan, kita tinggal masukkan saja ke rumus yang sudah ada. Nah, rumusnya seperti yang sudah Ibu sebutin tadi. Nah, kita tinggal masukkan nilai B-nya berapa? Oh, nilai B-nya min 1. Nah, nilai B-nya min 1. Nah, kita tuliskan min 1. Sedangkan pada rumus sendiri B-nya negatif. Ya, Nak ya, di rumus B-nya itu bernilai negatif. Dan di soal nilai B itu sendiri bernilai negatif juga, sehingga di sini ada tanda negatif. Ya, ada 2 tanda negatif. Min 1 plus minus B-nya min 1 kuadrat, min 4, A-nya 1, positif 1 maksud Ibu, C-nya negatif 6. Nah, jadi 4 kali A kali C dibagi dengan 2 kali A, A-nya bernilai positif 1. Nah, di sini min 1 kuadrat hasilnya positif 1. Min 4 kali 1 adalah min 4. Min 4 kali min 6 adalah positif 24. Sehingga di dalam kurung, maksud Ibu, di dalam tanda akar diperoleh 1 plus 24. Ya, Nak ya. Lalu per 2A. Oke, nah 1 plus minus akar dari 25 dibagi dengan 2. Yang dibagi dengan 2 itu dari keseluruhannya ya Nak ya. Dari hasil operasi 1 plus minus akar 25 itu dibagi 2. Nah, selanjutnya kita cari akar dari 25. Nah, diperoleh 5 tuh. X sama dengan 1 plus minus 5. 5 itu adalah nilai dari akar 25 per 2. Oke, sehingga diperoleh akar pertama atau akar ke-1 atau X ke-1 adalah 1 plus 5 atau 1 tambah 5 dibagi dengan 2. Diperoleh 6 per 2 sama dengan 3. 3 itu adalah nilai dari X1. Untuk X2-nya,
diperoleh dengan cara 1 dikurangi 5 dibagi 2. Ya. Ngambil di plus minus itu tadi ya nak ya. Yang pertama plus untuk X1, yang kedua untuk X2 min. Oke, 1 dikurangi 5 dibagi 2 diperoleh min 4/2 sama dengan min 2. Sehingga akar-akar persamaan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Oke, nah paham ya nak ya? Kalau belum paham atau misalkan ada yang kurang paham, kalian bisa chat ibu, tanyakan. Insya Allah ibu akan menjelaskan apa yang belum kalian pahami. Oke, ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.